pertama, siapkan file PowerPoint yang berisi materi yang akan Bapak dan Ibu jadikan sebagai video pembelajaran. Misalnya saya sudah menyiapkan file PowerPoint yang berisi materi pelajaran mengenai recount text yang akan saya jadikan sebagai video pembelajaran. Nah, beginilah tampilan dari PowerPoint yang akan saya jadikan sebagai video pembelajaran. Agar membuat siswa lebih memahami materi pelajaran, dalam pembuatan video ini kita bisa menambahkan yang namanya audio. Untuk menambahkan audio, caranya sangat mudah, yaitu dengan memilih tab Insert, kemudian klik pada bagian audio. Maka akan ada pilihan Audio from File, yang artinya Bapak dan Ibu bisa menambahkan audio sebagai narasinya dari file yang sudah tersimpan di laptop Bapak dan Ibu atau dengan merekodnya secara langsung. Misalnya saya akan mencontohkan cara merekod audio secara langsung. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk mulai merekam suara kita, tinggal klik pada bagian ini. Misal saya contohkan, recount text is a kind of text which retells about events or experiences in the past. Jika sudah selesai, tinggal klik OK. Maka akan muncul simbol seperti audio ini. Untuk mengeceknya, Bapak dan Ibu bisa menekan pada bagian ini. Misal saya contohkan, recount text is a kind of text which retells about events or experiences in the past. Nah, audionya sudah berhasil direkam. Kemudian, agar simbol ini nantinya tidak terlihat pada saat di slideshow di video, maka bisa dilakukan pengaturan. Klik pada bagian simbol ini, kemudian pilih playback. Kemudian pada bagian ini klik hide during show. Artinya, nanti pada saat slideshow di video, tanda ini tidak akan muncul lagi. Selain itu, pada bagian start ini, pilih automatically. Hal ini bertujuan agar nantinya pada saat di video, pada setiap slide, audionya langsung otomatis berbunyi, sesuai dengan slide yang diisi. Kita coba putar slide-nya. Misal saya contohkan, recount text is a kind of text which retells about events or experiences in the past. Nah, audionya sudah berbunyi dan tanda ini tidak kelihatan pada saat di slideshow. Tanda ini sudah tidak kelihatan. Untuk slide selanjutnya, caranya juga sama seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kemudian, untuk menjadikan PowerPoint ini sebagai video, maka caranya sangat gampang, yaitu tinggal klik pada bagian file, kemudian pilih Save As. Kemudian berikan nama filenya, misalnya saya berikan nama itu, seperti yang di layar. Kemudian pilih tipenya, karena saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2010, jadi untuk mengubah menjadi video, kita pilih tipenya Windows Media Video. Kemudian klik Shape. Maka PPT tadi sedang diproses menjadi video. Bisa dilihat pada bagian yang saya tunjukkan ini, masih dalam proses. Apabila Bapak dan Ibu menggunakan Microsoft PowerPoint 2016, itu lebih mudah lagi caranya. Karena setelah Bapak dan Ibu mengklik bagian file ini, dia langsung ada pilihan Export to Video. Tinggal klik pada Export to Video. Namun karena saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2010, jadi caranya seperti tadi. Baik, sekianlah
proses bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Caranya sangat mudah dan praktis untuk dilakukan. Selain itu, dalam video tutorial ini, saya juga akan menyertakan hasil dari video pembelajaran yang sudah saya buat dengan menggunakan PowerPoint. Bapak dan Ibu nanti dapat melihat contoh hasil video pembelajarannya. Hello students, in this video, I would like to give a brief explanation about recount text. Recount text is a kind of text which retells about past events or past experiences. Jadi, recount text itu adalah sebuah teks yang digunakan untuk menceritakan suatu kejadian ataupun pengalaman yang terjadi di masa lampau. Now, I would like you to think, what is the generic structure of recount text? Apa struktur dari sebuah recount text? Before I give you explanation about the generic structure of recount text, firstly, I would like to tell you the social function and the main language features of recount text. The social function of recount text is to retell events or experiences in the past for the purpose of informing or entertaining. Jadi, fungsi sosial dari recount text itu adalah untuk menceritakan kegiatan atau pengalaman yang telah terjadi di masa lampau kepada orang lain dengan tujuan untuk menginformasikan atau hanya sekedar untuk menghibur. Then, the main language features of recount text are using simple past tense and using chronological connections such as first, then, after that, and etc. Jadi, unsur kebahasaan dari recount text itu secara umum adalah menggunakan simple past tense. The pattern of simple past tense is subject plus verb to plus object or complement. I would like to give you an example of sentence which use simple past tense. For example, last week, I and my family went to the beach. That's the example of sentence which use simple past tense. Kemudian untuk struktur kebahasaan yang kedua, yaitu recount text menggunakan kata penghubung seperti pertama, kemudian, setelah itu, dan lain sebagainya. Let's now we continue with the generic structure of recount text. The generic structure of recount text are orientation, events, and reorientation. In orientation part, you can introduce the participants, place, and time. Pada bagian orientation, kalian bisa menceritakan mengenai di mana, kapan, dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan atau pengalaman yang ingin kalian ceritakan. Then the second generic structure is events. In the part events, you can tell a series of past events which order in a chronological sequence. Pada bagian events, kalian bisa menceritakan rangkaian-rangkaian peristiwa masa lampau yang ingin kalian ceritakan secara berurutan sesuai dengan waktunya. And the last is reorientation. In reorientation, you can tell a personal comment about the event or experiences that you tell, or tell about what happened in the end of your past event or past experience. Jadi pada bagian reorientation, kalian bisa menceritakan tentang
pendapat pribadi mengenai kejadian masa lampau yang kalian ceritakan, atau apa yang terjadi pada bagian akhir dari kejadian masa lampau yang kalian ceritakan. Okay, that's all about the generic structure of recontext. Now I would like to show you an example of short recontext. As you can see in the video, the title is My Trip to Borobudur. There are 4 paragraphs. The first paragraph is called as orientation, in which tell, last week I spent holiday in Yogyakarta. I went to Borobudur temple. My family and I went there early morning. We went to Borobudur temple by private car. You can see that it used simple past tense. And then the second and the third paragraph is called as events, because it tells about a series of events which order in a chronological sequence. The last part is reorientation, in which the writer tells about what happened in the end of the event, or give personal comment about the event. You can see in the sentence, it was a very interesting vacation. This is a personal comment of the writer. Okay students, that's all my explanation about recontext. I hope all of you enjoyed the video and stay safe and stay healthy during this pandemic. Goodbye. Baik, demikianlah penjelasan mengenai proses pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Saya mohon maaf apabila dalam video tutorial tadi masih terdapat beberapa kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.